Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini ada waktu bagi kita untuk berdoa bersama dalam ibadah kelompok doa secara online. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita menyanyi sebuah pujian menyatakan satu hal yang ku rindu. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur waktu ini akan menikmati kemurahan Tuhan, menikmati indahnya bait Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menolong kami, melayakkan kami ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang akan kami lakukan, baik doa, pujian, dan firman Tuhan untuk pemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Nah, kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi sebuah kor lagi mengatakan, besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa, yang menaungi kehidupan kita. Tiada
Tuhan. Kita menyanyi lagi sebuah pujian mengatakan, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih anugerah-Mu. Ada waktu bagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dalam waktu ini Tuhan, biarlah melaluinya kami dikuatkan, kami diteguhkan. Engkau menyertai kami dalam perenungan firman Tuhan, dan Roh Kudus bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 143 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya membaca untuk kita, demikian firman Tuhan. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku, jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan, padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam firman Tuhan ini saya mengajak kita merenungkan satu tema, yaitu doa menghadapi kesulitan hidup. Doa dalam menghadapi kesulitan hidup. Kalau kita membaca di dalam
Mazmur 143 ini merupakan doa Raja Daud dalam menghadapi kesulitan hidup atau tantangan dalam kehidupannya. Dan kita dalam kehidupan kita juga dapat menaikkan doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Sebab Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapapun dia di dunia ini, siapapun dia dalam menjalani kehidupan, selama masih menikmati hidup di dunia ini, dia mengalami masalah dan kehidupannya. Jadi kita percaya bahwa Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya Tuhan mengetahui keadaan hidup kita. Kita percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan. Seperti Raja Daud dalam kehidupannya, tantangan yang dia hadapi, dia berserah penuh pada Tuhan. Tuhan mendengar. Hanya saja kita perlu belajar. Kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, mematuhi kehendak-Nya, serta menantikan jawaban Tuhan dengan tetap tekun dalam doa. Mazmur ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti mazmur-mazmur sebelumnya, adalah doa Daud dan penuh dengan keluhan akan kesusahan dan bahaya besar yang dialaminya. Mungkin ketika Saul mengejarnya, ia tidak berdoa hanya dengan penderitaan itu saja, tetapi juga sangat banyak sering berdoa pada kesempatan-kesempatan, bukan dengan mengulangi doa yang sama, melainkan mengungkapkan pikiran-pikiran baru dalam mazmurnya, karena tantangan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Daud mengeluh permasalahan-permasalahan yang datang melalui penindasan para musuhnya di dalam ayat yang ketiga, dan kelemahan jiwanya dalam menanggungnya, yang siap tenggelam sekalipun ada jalan baik yang diambilnya untuk menyokong dirinya sendiri. Ada dalam kehidupannya dia tetap berseru pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi pergumulan dalam pemazmur ini? Apa sebenarnya di pergumulan Daud dalam hidupnya? Kalau kita membaca ayat 3, ayat 9 dan 12, menjelaskan bahwa pemazmur sedang menghadapi musuh yang mengejar dirinya dan hendak membinasakan dia. Mazmur ini tidak menjelaskan siapa musuh yang dimaksud, tetapi pemazmur menaikkan doa permohonan kepada Tuhan, menyampaikan kepada Tuhan karena keadaan yang sangat terjepit. Semangatnya sudah habis kalau kita baca dalam ayat 4b dan 7a. Dan ia merasa ditinggal sendirian dalam keadaan hampir mati, dikatakan. Jadi kesulitan hidup yang dihadapi. Nah, itulah yang membuat dia berseru pada Tuhan, memohon dalam kehidupan Tuhan. Kita belajar dari pemazmur ini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimanakah pemazmur ini atau Raja Daud menghadapi kesulitan dalam hidupnya? Yang pertama yaitu pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan seruannya, karena ia percaya Tuhan yang dia percaya adalah adil dan setia. Dia berseru kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang setia dan adil. Kalau kita baca dalam ayat 1 dan 8. Oleh karena itu pemazmur percaya demi keadilan Tuhan dalam kehidupannya. Ia pasti dikatakan Tuhan pasti akan menyelamatkan dirinya daripada musuh. Sebaliknya para musuhnya akan dibinasakan kalau kita baca ayat 12. Saat pemazmur mengingat kembali karya Tuhan yang sebelumnya pada masa lampau, ingatan ini menimbul keberanian untuk merindukan uluran tangan Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupannya, tepat pada waktunya dalam kesesakan yang dihadapi. Kalau kita baca ayat 5 dan 6 Bapak Saudara. Pemazmur meminta agar Tuhan mengajar dirinya bagaimana menurut petunjuk Tuhan, bagaimana dia harus hidup supaya hidupnya berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, inilah pemazmur yang sangat indah dalam kehidupan. Berseru kepada Tuhan karena Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang setia dan adil. Inilah caranya dia menghadapi pergumulan hidupnya. Dia tidak memakai kekuatannya sendiri. Dia tidak memakai kehebatannya. Dia tidak mengandalkan diri, tetapi berserah penuh pada Tuhan.
karena dia tahu Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana pemazmur dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Dia mengakui bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang benar. Pemazmur berada dalam kesulitan. Ia merasa sedemikian berat seolah Tuhan menyembunyikan wajahnya. Namun perasaan ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, cepat ditepisnya dengan kesadaran penuh bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang benar, dan tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Dan tidak seorang pun yang layak memohon kepada Tuhan selain mengakui kebenaran bahwa Tuhan adalah benar, bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Karena itu pemazmur melandaskan permohonan dengan pengharapan semata-mata kepada kesetiaan, keadilan, dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dia mengandalkan Tuhan bahwa kesetiaan Tuhan itu akan menolong dan menyertai dia. Nah, inilah Tuhan yang benar, Tuhan yang layak disanjung, ditinggikan, yang dipercayai dalam kehidupan, karena dialah Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang baik, penuh baik dalam kehidupan. Ini yang dilakukan oleh pemazmur dalam hidupnya Bapak Ibu. Karena dia tahu Tuhan yang dia percaya itu adalah Tuhan yang benar. Yang ketiga, bagaimana pemazmur ini menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Dia memperserahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya pada Tuhan, berarti pasrah pada kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Pemazmur menegaskan bahwa percaya berarti kerelaan menerima dan menempuh perjalanan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada kerelaan menerima kehendak Tuhan, ada kerelaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kerelaan melakukan kehendak Tuhan adalah buah dari kepercayaan, buah dari kepercayaan kepada Tuhan, buah dari beriman kepada Tuhan, buah dari keyakinan kepada Tuhan, buah jadi pengikut Tuhan atau murid Kristus. Jadi ini yang pemazmur lakukan dalam hidupnya. Dia percaya, berserah penuh pada Tuhan, menerima dengan penuh kerendahan hati, melakukan kehendak Tuhan sebagai bukti dia percaya pada Tuhan. Melakukan kehendak Allah Tuhan bukan pula sebagai suatu isyarat agar doa dijawab, tetapi sebab doa merupakan bagian dari penyerahan diri penuh pada Tuhan. Karena itu melakukan kehendak Tuhan maupun permohonan doa merupakan penyerahan diri kepada kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Dengan demikian pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari segala tekanan dan kesesakan dan kesulitan hidup, bukan karena ia baik, tetapi semata-mata karena kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, marilah kita berserah penuh kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, kerelaan untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan mau kita hidup sesuai dengan kebenarannya. Keadaan sulit justru membuat pemazmur ini bersyukur, menyukurinya. Keadaan dan melahirkan rangkaian doa yang indah dan bermakna kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam realita kehidupan kita tidak berjalan begitu baik saja. Banyak tantangan yang kita hadapi. Tantangan iman kita. Cobaan ingin menjatuhkan kita dari iman. Cobaan ingin menjatuhkan keluarga kita, menghancurkan keluarga kita. Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Mari kita belajar dari pemazmur. Dia berserah penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Dia tidak mengandalkan kemampuannya, tetapi hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup. Dia mempertaruhkan hidup pada Tuhan dan penuh kerelaan hati, kerendahan hati untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian saya dan saudara melakukan firman Tuhan, bersandar penuh pada Tuhan, mempertaruhkan hidup sepenuhnya pada Tuhan. Bagian Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam kehidupan sepanjang hari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami. Kami belajar terus dalam kehidupan, bersandar penuh pada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang berkuasa.
Engkau Allah yang mampu memberi kemampuan bagi kami untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup kami. Engkau menyertai kami dalam kehidupan ya Tuhan. Tiada Allah yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, karena Engkau Allah yang berkuasa. Allah berdaulat dalam hidup ini. Kuasa-Mu lebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi. Kuasa-Mu lebih besar dari kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk penuh kerendahan hati, berserah penuh padamu, dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita renungkan, kiranya menguatkan dan meneguhkan kita kembali. Kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan. Kita menyanyi ayat 1 dan ayat 2. Penutup oleh Bapak Aprianto. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu, kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau pada malam ini dalam ibadah doa kami semalam ini Tuhan. Engkau memberkati terus kami dalam kehidupan, dan kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam kehidupannya Tuhan. Engkau menyertai mereka dalam usaha dan pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memberi hikmat dan beri kekuatan bagi mereka dalam melewati hari-hari mereka ya Tuhan. Biarlah tetap bersandar penuh pada Tuhan dan mengandalkan Engkau dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati juga dan menolong jemaat Tuhan yang dalam sakit. Engkau memberi kekuatan kesehatan bagi mereka, baik yang berbaring di rumah sakit, dimanapun mereka berada dalam menjalani kehidupan, berjuang menghadapi sakit mereka. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang mengalami masalah dalam kehidupan, baik dalam keluarga, pribadi, secara ekonomi, dan kehidupan mereka. Tuhan menolong, beri jalan keluar bagi mereka. Yang menempuh pendidikan untuk lebih tinggi, Tuhan beri hikmat juga bagi mereka. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau menyertai jemaat dalam kehidupan mereka. Dan kami bersyukur, kami juga telah memberikan persembahan. Dalam persembahan itu mendatangkan bau yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kiranya Engkau dengar seruan kami, dan biarlah persembahan dan pujian kami dan firman-Mu mendatangkan kemuliaan bagi nama di sorga, dan kami peroleh berkat-Nya. Kami tutup persekutuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan selamat malam dan Salam.